Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan menyapa kita hari ini tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Demikian dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Allah sungguh mengenalmu. Allah mengenal saudara-saudari. Anda dan saya adalah orang-orang pilihan untuk boleh mengenal dan mempercayai Allah. Dalam nats hari ini, Rasul Petrus mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, yaitu dikatakan untuk hidup saleh. Bagaimana mungkin manusia berdosa hidup saleh? Bukankah manusia telah dikuasai oleh keinginan daging? Benar, manusia itu lemah karena kedagingannya. Jadi, panggilan untuk hidup saleh adalah kuasa ilahi, bukan karena usaha manusia semata. Oleh karena itulah, Kristus menganugerahkan segala sesuatu yang berguna bagi orang percaya untuk hidup saleh. Itu diberikan sesuai dengan pengenalan kita dengan Allah, sesuai pengenalan kita akan Allah. Semakin engkau mengenal Allah, maka semakin baiklah sikap dan perbuatanmu. Semakin engkau mengenal Allah, maka akan semakin teguhlah imanmu. Allah juga memberikan janji yang besar dan janji yang berharga bagi umatnya. Dan tujuan janji itu adalah agar kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi, hidup orang percaya digerakkan oleh tujuan masa depan, yaitu kekekalan. Apa yang dijanjikan Allah bagi umat percaya? Dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 11 bahwa janji Allah adalah hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Kristus yang kekal. Hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Kristus yang kekal. Tujuan pemberian janji itu adalah supaya orang Kristen boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya, orang percaya ikut ambil bagian dalam kekekalan, dalam kekudusan Allah, yaitu hidup yang tidak bernoda. Maka selama di dunia ini, orang percaya akan dibimbing oleh Tuhan dan diarahkan melalui janji-janji itu hingga mendapat warisan hakiki ilahi. Dengan demikian, kita akan terhindar dari kebejatan dunia, kebejatan moral yang disebabkan oleh keinginan-keinginan jahat. Paulus menyebut ini sebagai hidup di dalam roh. Artinya, segala sikap dan perbuatannya benar-benar digerakkan oleh keinginan roh. Dan dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, orang Kristen dikatakan telah hidup baru. Maka manusia yang berasal dari Allah tidaklah berbuat dosa. Dengan demikian, hal ini menjadi teguran bagi setiap orang yang mengaku percaya, setiap orang yang mengaku orang Kristen, tetapi melakukan perbuatan jahat. Ini adalah teguran bagi umat percaya yang melakukan hal-hal yang tidak bermoral, orang Kristen yang tidak mampu mengendalikan nafsu dan keinginannya. Sungguh ini adalah teguran. Maka melalui nats ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa orang percaya agar memanfaatkan apa yang telah disediakan, diberikan oleh Kristus dengan sungguh-sungguh. Apapun yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, ingatlah,
segala sesuatu yang ada padamu itu berguna. Dan orang percaya pasti bersinar, memberi pengaruh yang baik dimanapun dia berada. Kemudian orang percaya akan selalu setia pada firman Tuhan dengan berpegang pada janji Allah, sebab firman Tuhan itulah sumber kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami semakin menyadari bahwa kami adalah umat pilihan-Mu, dan Engkau sungguh memilih kami untuk menjadi pengikut Kristus. Maka biarlah kami benar-benar digerakkan oleh iman kami kepada Tuhan untuk melakukan segala hal yang boleh kami perbuat di dunia ini. Maka ajarlah kami supaya kami terhindar dari keinginan-keinginan duniawi, tetapi dalam melakukan aktivitas kami benar-benar digerakkan oleh iman kami kepada Tuhan. Bimbinglah kami dan kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar tahu bahwa Engkaulah Tuhan kami yang menolong kami dan juga juru selamat kami. Kami serahkan bangsa kami, negara kami, dan seluruh umat Tuhan dalam berbagai aktivitas dan kegiatan hari demi hari. Biarlah melalui kegiatan itu kami akan semakin menikmati anugerah Tuhan, dan kami akan melihat karya Tuhan yang luar biasa, dan sungguh-sungguh akan terjadi juga mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Berilah sukacita dan pengharapan bagi kami semua, dan juga berilah kesembuhan bagi yang sakit dan kekuatan bagi yang lemah. Ampuni dosa kami karena Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.